Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sasha Shalom Stephanie Senduk, biasa dipanggil dengan sebutan Sasha atau Sash. Saya berasal dari kota Manado yang ada di Sulawesi Utara. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di jurusan kedokteran hewan dengan prodi profesi kedokteran hewan. Saya berasal dari Gugus 4 dengan NIM 2209511048. Alasan saya memilih kedokteran hewan adalah karena sejak kecil saya sudah terobsesi dengan hewan. Sejak kecil, beda dengan teman-teman saya yang lain, saya hobi sekali menonton channel National Geographic di TV. Di sana saya mendapatkan banyak edukasi tentang hewan-hewan, apalagi acara favorit saya adalah dokter-dokter hewan yang mendokumentasikan kegiatan mereka. Saya hobi menonton acara seperti The Incredible Dr. Paul, Dr. Oakley Yukon Vet, Animal ER, dan sebagainya. Dari situ saya menjadi sangat tertarik dengan dunia veterinarian atau kedokteran hewan. Kemudian kenapa saya memilih FKH Udayana? Untuk alasan kenapa saya memilih FKH Udayana, seperti yang kita ketahui, jurusan kedokteran hewan di Indonesia itu masih sangat minim. Hanya ada beberapa universitas saja yang menyediakan jurusan ini. Saya pun melihat bahwa FKH Universitas Udayana itu terakreditasi A sehingga saya tertarik. Selain itu, UNUD juga berlokasi di Bali, yaitu daerah yang memiliki indeks kepedulian terhadap hewan yang tinggi. Kurang lebih seperti itulah alasan saya memilih kenapa FKH Udayana. Sekarang saya akan menjelaskan tentang anjing Kintamani. Anjing Kintamani berasal dari kawasan Kintamani, Desa Sukawana di daerah Banjar Paketan. Anjing Kintamani telah diakui oleh dunia internasional sebagai anjing asli dari Indonesia. Tepatnya pada tanggal 20 Februari 2019, FCI atau Federation Cynologic International secara resmi mengumumkan bahwa anjing Kintamani diakui sebagai anjing terah dunia. Proses pengakuan ini tentunya tidak mudah karena membutuhkan waktu selama 20 tahun hingga akhirnya anjing Kintamani diakui. Untuk ciri-ciri fisik dari anjing Kintamani, yang pertama, ukuran tubuh yang sedang dengan tinggi badan sekitar 40-55 cm. Kemudian, karena merupakan anjing gunung, anjing Kintamani memiliki bulu yang lebat terutama di bagian lehernya. Kemudian, selain berwarna putih, bulu anjing Kintamani juga ada yang berwarna hitam atau coklat. Selanjutnya, mirip dengan Siberian Husky, telinga anjing Kintamani berdiri tegak dan tebal dengan bentuk huruf V yang terbalik. Ujung telinga dari anjing Kintamani cenderung berwarna merah orange atau krem. Kemudian, anjing Kintamani memiliki bentuk mata yang lonjong dan berwarna coklat gelap. Hidung anjing Kintamani cenderung berwarna hitam kecoklatan dan memiliki moncong yang proporsional dan kuat. Kemudian, tumit dari anjing Kintamani tidak memiliki kuku tajir. Yang terakhir, bulu dari ekor anjing Kintamani bersurai dan melengkung atau melingkar di atas punggung. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari profesional, beretika, dan berbudaya. Untuk profesional berarti orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Profesional berarti mampu memahami hubungan dan relasi, tahu tugas dan tanggung jawab, serta bisa fokus dan konsisten terhadap urusan pekerjaan. Sikap profesional tidak diperoleh semata-mata dari tingkat pendidikan, namun bisa juga dari tekun melatih dirinya di suatu bidang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etika. Beretika berarti memiliki nilai moral dan norma yang menjadi pedoman dalam mengatur tindakan atau perilaku seseorang atau kelompok. Berdasarkan KBBI, beretika berarti memiliki pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak, serta nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat. Kemudian poin yang terakhir, berbudaya. Berbudaya berarti menguasai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai etnis dan moral yang hidup dalam kebudayaan masyarakat. Selain itu, berbudaya juga dapat berarti mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Kemudian, apa sih hubungan dari profesional, beretika, dan berbudaya dengan profesi kedokteran hewan?
Menurut saya, 3 poin yang sudah saya sebutkan tadi merupakan beberapa sifat yang wajib dimiliki oleh seorang dokter hewan. Dokter hewan tentunya harus bisa profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta beretika dan berbudaya. Dokter hewan harus memiliki pedoman yang benar, serta tidak boleh bodoh amat dengan perkembangan zaman yang ada agar dapat terus mengembangkan kemampuannya baik secara kognitif maupun psikomotor. Pada saat ini saya akan menjelaskan apa saja yang akan saya lakukan selama berkuliah di FKH Udayana. Untuk tahun pertama, saya akan mengikuti PKKMB dengan baik. Kemudian saya akan menambah relasi dengan memperluas lingkungan pertemanan saya. Yang ketiga, saya juga ingin ikut UKM dan mengeksplorasi PKM. Yang terakhir, saya ingin melihat Dies Natalis Universitas Udayana untuk pertama kalinya. Untuk tahun kedua, saya ingin mencari informasi beasiswa dan berpartisipasi di dalamnya. Saya juga ingin meningkatkan soft serta hard skill saya dan melatih growth mindset. Kemudian, saya juga ingin mulai mengeksplorasi organisasi kemahasiswaan, dan yang terakhir, saya ingin mempertahankan IPK saya. Di tahun ketiga, saya ingin mempertahankan IPK, saya juga ingin mencari dan ikut kesempatan pertukaran pelajar, saya juga ingin magang di klinik dokter hewan dan melakukan KKN. Dan yang terakhir, saya ingin menyicil skripsi. Untuk tahun terakhir, saya ingin menyelesaikan skripsi saya dan juga mengikuti yudisium, kemudian wisuda, dan mempersiapkan diri untuk lanjut koas selama 2 tahun.